Genki Hajar, apa kabar? Sekarang ketemu lagi sama aku, Kakak Yesi. Dan nanti, seperti biasa, kita akan ditemani oleh Kandi, oke? Kali ini di acara kita yang paling ditunggu-tunggu, akan membawakan tema hasil verifikasi tahap 2 Ki Hajar STEM Advance. Yeay! Oke, adik-adik udah ready belum nih? Gimana kalau misalnya adik-adik bersiap-siap dulu, ya. Nanti kita panggilkan, sama-sama kita panggilkan Kandi ya. Oke. Hai Kandi, itu dia Kandi. Halo Kak Jesti, halo Genki Hajar. Apa kabar? Semoga keadaan sehat semua ya. Amin, sehat-sehat semua Kandi. Gimana Kandi kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pak Genki Hajar ini sehat untuk nanti kita hari Minggu melaksanakan seleksi Ki Hajar STEM tahap Advance. Iya, oke. Kandi, Ya. seperti biasa nih, pastinya akan ada banyak pertanyaan nih. Ini pertanyaan-pertanyaannya nih udah kita tampung dari Genki Hajar, adik-adik Genki Hajar peserta kuis Ki Hajar STEM yang lolos ke level advance, Kandi. Ya. Ini kan ada sekitar 3.900-an ya Kandi ya yang lolos. Iya betul, betul lah 3.900-an ya untuk total dari semua jenjang ya Kandi ya. Iya. Gimana Kandi? Apa kita mulai langsung ke pertanyaannya aja? Boleh langsung ke pertanyaan dari Genki Hajar saja. Nanti saya akan jawab. Ya, yang bisa dijawab tentunya Kak Isi ya. Pasti bisa lah. Kandi kan jagoan. Oke Kandi ya, aku langsung mulai aja ya pertanyaannya ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Genki Hajar. Pertanyaannya yaitu adalah berapa jumlah tadi berapa jumlah pastinya Kandi? Jumlah pasti dari yang lolos ke level advance. Oke. Saya jawab pertanyaannya ya. Jadi berapa jumlah Genki Hajar yang maju ke tahapan advance gitu ya Kak Yesi ya. Jadi yang maju ke tahap advance adalah mereka yang tentunya lolos kemarin tahap intermediate. Nah, berdasarkan domisili sekolah, yaitu mereka yang ada di dalam negeri dan luar negeri, karena kan kita mengikutkan sekolah Indonesia luar negeri. Yang di dalam negeri ini lolos 3.887. Yang dari sekolah Indonesia luar negeri lolos 53 peserta, sehingga totalnya menjadi 3.940. Nah, wow, banyak juga ya. Dari 3.940 ini kita bagi lagi jenjang pendidikan, itu ada SD atau MI di 1.980, kemudian jenjang SMP sederajat ada 1.209, ada di jenjang SMA atau MA di 641 dan SMK sederajat ada di 110. Jadi total keseluruhan 3.940 yang akan mengikuti Ki Hajar STEM tahap advance. Itu kayak isi secara jumlah. Wow, 3.940, amazing. Masih banyak ya, masih debat ini. Iya. Dan saya lihat juga Kandi tuh semangatnya dari adik-adik Genki Hajar nih, aduh hebat-hebat banget ya. Oh hebat, iya betul. Padahal soalnya sudah sedikit lebih susah lagi nih soalnya. Iya, lucunya tuh anehnya juga sih, makin levelnya naik, makin pinter-pinter ini kayaknya ya. Iya, karena kan sudah pengalaman kemarin, kemudian coba latihan lagi, sehingga mereka mungkin sudah memprediksi, kira-kira ini nih yang keluar. Akan gitu, seperti apa bentuknya. Iya, akan seperti apa. Dan juga semangatnya pun bertambah karena bisa melewati level-level yang sebelumnya, gitu ya kan ya? Betul Kak Yesi. Ya. Oke, next question, oke ya? Pertanyaan selanjutnya.
Oke, di sini ada yang bertanya mengenai indikator. Ya. Indikator apa saja yang akan indikator apa saja yang menjadi penilaian verifikasi tahap 2? Iya, itu selalu menjadi pertanyaan dari adik-adik Gen Ki Hajar. Ya, oke. Oke, saya akan jawab. Ya, indikator yang pertama kita gunakan adalah akurasi 50% Kak Yesi. Ya, 50% kita indikatornya kelulusan 50%. Kemarin kita sudah umumkan. Kemudian kenapa ada tahap 2? Karena kita melihat lagi siapa tahu masih ada yang istilahnya oleh sistem terlewat bahwa dia itu masih harus lolos ke tahap berikutnya gitu kan. Nah, kelolosan kemarin kita melihat ada beberapa yang baru mengerjakan 1 atau 2 soal itu terputus, ya mereka dilaporkan jadi terputus, kemudian mengerjakan lagi sehingga kami mengambil sesi yang dikerjakan di mungkin sesi kedua karena mengerjakan sampai full. Tapi kalau yang sesi pertama dilaporkan teridentifikasi putus koneksi gitu kan, dia baru mengerjakan 1 soal. Nah ini kita ambil sesi yang kedua dengan akurasi tentunya yang memenuhi 50%. 50%, oh ya. Ya, tapi kemarin dapatnya juga nggak banyak penambahannya dari peserta-peserta yang terkendala itu Kak Yesi. Gitu. Iya. Kemarin juga kan saya juga ikut ngelihat ya, memang sudah melalui analisa dari para panitia ya. Ya. Dan yang pastinya ini supaya tidak supaya adik-adik yang karena kendala teknis jadi tidak dirugikan ya. Tidak dirugikan Kak Yesi. Ya. Kalau yang di sesi pertama kita melihat sudah mengerjakan sampai selesai gitu kan. Terus diulang ya, Ya kan kemarin 20 soal ya, kemudian dia mengerjakan kedua nilainya lebih bagus. Nah, maka ini kami tidak bisa loloskan karena yang bersangkutan sudah melihat soal secara keseluruhan gitu. Jadi sehingga ya artinya secara kendala koneksi seharusnya tidak ada karena sudah sampai dengan soal nomor terakhir gitu. Ya, kalau yang pertama tadi baru 1-2 soal terputus, kita lihat juga itu terputusnya itu berapa menit gitu kan. Nah, kita juga harus logikakan ke situ. Itu Kak Yesi. Jadi kenapa harus ada verifikasi tahap 2 supaya panitia ini tidak merugikan dari peserta yang masih berpotensi ini untuk lulus atau lolos di intermediate dan akan menjadi peserta di tahap advance. Itu Kak Yesi. Iya. Oke Kak Andi. Itu adik-adik sudah cukup jelas ya. Jadi untuk mengambil beberapa nama supaya bisa lolos ke advance itu yang sisanya penambahan itu tidak semerta-merta langsung asal comot adik-adik. Jadi itu sudah dianalisa dulu oleh tim panitia. Terus sekiranya itu sudah dilihat memang tidak ada terjadi kecurangan di adik-adik, jadi adik-adik diberi kesempatan untuk mengambil untuk diambil nilai yang berikutnya ya Kandi ya, untuk login yang keduanya itu. Oke. Ya. Lanjut di pertanyaan ketiga gimana Kandi? Oke, siap. Oke, siap ya. Mengapa terjadi kesalahan nama sekolah dari Gen Ki Hajar pada proses keputusan panitia? Nah, itu tuh kan ada satu pengumuman. Pengumuman pertama ada nama, pengumuman yang pertama itu nama sekolahnya kok tidak sesuai gitu. Banyak yang DM ke Instagram TVA. Oke Kak Yesi. Jadi pertama Kakak mewakili panitia, mohon maaf terjadi kesalahan penulisan nama sekolah. Ya. Hal ini tidak dalam posisi kesengajaan panitia. Jadi kami melakukan filter itu kan berkali-kali dari sistem itu melakukan filter, kemudian kami coba analisa filter lagi dengan dibagi dengan tim gitu kan. Nah, ketika kami memberikan filter itu ada angka 0 yang hilang Kak Yesi. Jadi kalau nama sekolah misalnya 01 atau misalnya 201 terus kemudian pokoknya ada nolnya aja. Nah, nolnya itu hilang.
yang 10 menjadi 1, yang 201 menjadi 21. Gitu. Nah, betul. Jadi sekali lagi kakak mewakili panitia, mohon maaf, tapi hal ini terjadi ini kekilauan kami tidak ada kesengajaan di situ, sehingga kami melakukan verifikasi ulang terhadap yang pertama mereka ada laporan, yang kedua tidak laporan pun kita tetap koreksi ulang, terutama bagi nama sekolah yang mengandung angka 0, ya 0 kan juga 0 kita koreksi lagi gitu ya. Itu kayak sih. Jadi kita sudah koreksi lagi terkait dengan kesalahan penulisan nama sekolah. Iya, jadi adik-adik, maaf ya kalau kemarin ada salah penulisan ya, gitu. Yang tadi pasti, ada pertanyaan. Tadi Kak Isi ada pertanyaan terkait dengan proses keputusan panitia gitu ya, kalau nggak salah tadi. Ya, jadi ini di posisi saya talkshow kemarin, saya menyampaikan bahwa pengumuman akan dipublikasi gitu kan hari Selasa. Nah, ini harusnya kami publikasi di hari Rabu tanggal 26. Nah, ini kami publikasi di hari Selasa tanggal 25. Kenapa? Ya ini karena kita ingin menyajikan data supaya lebih cepat, karena adik-adik yang Gen Ki Hajar ini kan berdebar-debar, saya lolos enggak, saya lolos enggak. Seperti itu Kak Esi. Ya. Yang pastinya semua tidak berdasarkan kesengajaan ya kan dia. Ya. Oke. Lanjut ya, pertanyaan selanjutnya aja kita. Oke. Oke. Ya. Oke. Apa tindakan panitia dalam menindaklanjuti permasalahan tersebut? Gitu. Ya, jadi permasalahan yang tadi ya, yang angka 0 hilang itu Kak Esi ya. Iya. Ya, jadi verifikasi ulang lagi ya. Ya, jadi kami mau verifikasi ulang lagi dan kami temukan data sekitar 612 nama sekolah yang hilang angka 0-nya, sehingga kami data ulang, kami cross check ulang, dan alhamdulillah kami temukan data tersebut, sehingga kami umumkan kembali terkait dengan kesalahan penulisan nama sekolah. Itu Kak Yesi. Oke, dan mudah-mudahan tidak ada lagi yang salah ya Kak Andi ya. Ya, dan ini Kak Yesi, dari kemarin sore sudah kita umumkan, yang pertama pengumuman tersebut mencakup semua daftar nama peserta yang akan mengikuti nanti Ki Hajar tahap advance, gitu kan. Jadi itu sudah meliputi nama yang kemarin kami umumkan setelah Ki Hajar intermediate, yaitu tanggal 25 kita umumkan. Jadi nama ini nggak ada yang berkurang Kak Yesi, tapi ada juga yang bertambah. Ya, kalau bertambah malah iya. Jadi bertambahnya tadi kita melihat ada kendala di posisi peserta, sehingga kami tidak mau merugikan peserta. Kita verifikasi ulang dan temukan sekitar 53 data peserta yang lolos ke tahap advance. Jadi silakan dilihat di kihajar.kemdikbud.go.id, itu pengumumannya paling atas Kak Yesi, ya. Pengumumannya paling atas. Itu yang 53 itu kan yang kemarin hasil verifikasi tambahan yang kedua. Yang apa namanya, yang mengenai kesalahan teknis itu ya. Yang akhirnya dianalisa dulu. Oke, jadi pengumuman yang terakhir kemarin kami publish di webnya Ki Hajar sudah meliputi daftar peserta yang kemarin kita umumkan pertama. Yang kedua, nama sekolahnya sudah diperbaiki, insya Allah sudah tidak ada kesalahan lagi. Yang ketiga, adanya penambahan peserta sekitar 53 dari hasil verifikasi tahap 2. Sehingga data tadi yang 3.900 sekian itu sudah data fix peserta Ki Hajar tahap advance. Silakan dilihat di website. Oke, Kak Andi. Nanti nih kalau misalnya ini sih mudah-mudahan tidak terjadi lagi ya. Seandainya masih ada kesalahan di penulisan, itu nanti mereka harus menghubunginya kemana nih, Kak Andi? Kalau seandainya ya. Kalau masih ada penulisan salah, jadi ceritanya gini Kak Yesi. Data tersebut sebetulnya kami ambil adalah dari data yang mereka peserta itu inputkan ke formulir pendaftaran ya. Jika ada kesalahan data, baik itu nama sekolah ataupun nama peserta, ya silahkan di WA ke nomor 0813 1569 81
8315. Jadi saya ulangi, 0813 1569 8315. Nah, nanti di dalam WA-nya disampaikan koreksi data peserta Ki Hajar. Ya, pada pengumuman tertulis misalnya yang Anda, pada pengumuman tertulis Anda dari sekolah SMA 1 Ciputat. Seharusnya namanya adalah Andi, SMA 1 Ciputat. Nah, koreksi tersebut silakan dilampirkan capture halaman profil Anda pada halaman Ki Hajar. Jadi disampaikan di capture dulu itu Kak Yesi, kemudian dikirimkan ke kita. Ya, jadi jangan WA-nya nggak perlu marah-marah, gitu kan, nggak perlu. Oh iya Kak Yesi, jadi nggak perlu marah-marah. Ini gimana sih peserta? Kalau marah-marah, ya ini sekali lagi, ini gen Ki Hajar ini kan gen yang smart Kak Yesi, gen yang pintar. Artinya semua ada solusi dan tidak ada yang dirugikan, ya. Ada solusi dan tidak ada yang dirugikan. Jadi nggak perlu marah-marah. Cukup disampaikan koreksi data pada pengumuman tertulis. Sampaikan data yang salahnya apa, seharusnya apa. Nah, harus dilengkapi dengan nama peserta, nama sekolahnya, kemudian emailnya Kak Yesi, karena kita akan trace berdasarkan email. Ya, email. Kemudian jangan lupa tadi di capture halaman profilnya. Jadi nggak perlu marah-marah. Karena misalnya marah-marah nih, ini gimana nih, salah gitu kan? Terus kasih icon muka merah, ya kan kita nggak tahu ini, ya kan kita nggak tahu Anda siapa, gitu kan Yesi ya? Anda siapa, dari sekolah mana, kesalahannya apa, kan kita nggak tahu. Jadi cukup, maka mohon kami informasikan koreksi data. Nah, itu kan lebih enak. Nanti kita akan jawab dan kita akan koreksi kalau memang data itu salah. Itu kayaknya jadi nggak perlu takut ketika ada data salah, diinformasikan saja ke panitia di nomor yang saya sebutkan tadi. Iya. Maklum lah Kak Andi, namanya juga kan adik-adik gen Ki Hajar ini masih remaja. Semangatnya itu kayak luar biasa ya. Luar biasa dan worry gitu, takut banget kalau ternyata nanti nggak lolos atau nanti sertifikat nggak bisa dipakai. Itu tadi takut dia. Ya, jadi nggak perlu marah, nggak perlu takut khawatir berlebihan. Silakan disampaikan ke nomor WA tadi atau dituliskan di direct message-nya ya. Tapi dengan tadi ya disampaikan kesalahannya apa, terus kemudian seharusnya seperti apa. Jadi jangan hanya bilang nama saya salah. Nah, kita kan nggak tahu nama Anda siapa gitu kan. Kesalahannya di mana, sebenarnya apa gitu. Harus dijelaskan. Itu kayak sih. Iya. Masih ada pertanyaan lagi? Masih ada. Jadi adik-adik jadi adik-adik, kalau nanti adik-adik itu mau komplain, ada kesalahan, baik-baik bicaranya ya. Nanti adik-adik bisa informasikan ke DM melalui DM Instagram Instagram TVA, atau juga melalui Telegram, atau tadi WhatsApp yang nomornya diberikan oleh Kak Andi ya. Oke. Atau juga kadang-kadang ada yang udah DM ke kita panitia juga, nggak apa-apa, kita terima dengan tangan terbuka. Yang penting kita bisa menolong atau membantu adik-adik supaya adik-adik merasa tenang. Karena marah-marah itu karena merasa insecure kan, saya yakin karena itu. Iya. Jangan khawatir ya, Kakak. Kita tahu ya, kita pada tahu bahwa Anda tetap bersemangat untuk menjadi juara. Iya, harus itu, kalau harus semangatnya itu harus ada terus. Dilanjut Andi ya. Nah, itu kan tadi mengenai kesalahan nama di pengumuman ya, nama sekolah di pengumuman yang kemarin ya kan dia. Terus tadi juga kan setelah ini sertifikat kan yang untuk level basic sudah diberikan kan ya, sudah di email ya. Sertifikat elektroniknya sudah diberikan kepada adik-adik gen Ki Hajar. Nah, tadi tuh ada yang komplain mengenai salah nama tuh Kandi. Itu juga nanti prosesnya juga bisa melalui nomor yang tadi Kandi berikan ya. Bisa ya. Kemarin kita sudah mempublish, menginformasikan bahwa sertifikat tahap basic terutama sudah bisa diunduh oleh peserta. Namun ada beberapa dari peserta yang
merasa namanya salah atau nama sekolahnya salah kayak isi. Sementara kami mengambil data itu juga dari apa yang mereka tuliskan di formulir pendaftaran, sehingga kami nggak berani mengubah. Ya? Iya, misalnya ada namanya Muhammad gitu kan, kemudian ada yang M-nya 1, ada M-nya 2. Ya, kami kan nggak berani begitu ya intinya. Jadi intinya adik-adik ketika ada kesalahan data tidak perlu panik, tidak perlu marah-marah. Silakan disampaikan melalui nomor WA ke 0813 1569 8315. Sampaikan seperti tadi, koreksi data pada sertifikat gitu kan. Tertulis nama saya, misalnya Anda dengan Sulistiono, seharusnya Andi Sulistiono, kan gitu. Nah, sambil dilampirkan capture halaman profil yang ada di halaman profil Ki Hajar. Itu aja cukup. Ya, okay. Iya, betul. Itu aja cukup, Pak. Iya, pokoknya semua masalah bisa diatasi loh adik-adik. Betul. Apalagi sekali. Ini masalahnya hanya seperti ini, tenang aja. Ada Kak Andi. Iya, jadi kalau nggak ada masalah kita ada masalah juga belajar, nggak ada masalah juga belajar Kak Esi ya. Bagaimana dengan masalah, bagaimana kita menyelesaikan masalahnya. Menyelesaikan masalah nggak perlu kita marah-marah, gitu kan ya Esi ya. Kalau kita udah marah tuh, udah kebawa emosi, jadinya malah apa yang mau kita sampaikan ngomongnya salah, udah gitu nggak ada manfaatnya kita marah-marah. Dan malah fokusnya nanti malah terpecah yang tadinya. Betul sekali. Iya. Kalau marah, kalau marah itu ya duduk dulu, minum. Nah, insya Allah meredakan kemarahan. Oke, Kak Yesi, masih ada lagi pertanyaan? Masih ada, Kak Andi. Tenang. Nah, kemarin itu sertifikatnya yang di-share itu yang sudah diberikan itu baru untuk yang level basic aja atau sudah dengan yang intermediate? Gimana? Jadi baru level basic, insya Allah bahkan minggu ini selesai semua di intermediate. Nanti kita informasikan melalui grup Telegram yang sudah peserta ada di sana Kak Yesi, dan akan kita publish juga informasinya untuk peserta itu dapat unduh. Gitu. Jadi saat ini yang sudah selesai basic, semoga cepat selesai karena lumayan banyak Kak Yesi ya sertifikatnya. Gitu Kak Yesi. Jadi nanti untuk yang intermediate gimana? Kali apa nanti ada udah ada kabar kapan akan diberikan atau nanti akan diinfokan melalui sosmednya? Ya, kita akan infokan melalui sosmed dan grup Telegram peserta. Nah, di website juga nih, kan? Di website juga. Iya, kita informasikan bahwa itu sudah bisa. Iya, cuman kalau linknya kita berikannya di grup Telegram karena yang bisa mengambil adalah mereka Kak Isi. Para pemenang ya, ya. Jadi jangan sampai peserta tidak disalahgunakan ya. Iya, jangan sampai juga peserta tidak ikut di dalam grup Telegram Ki Hajar. Waduh, repot itu kalau nggak ikut di grup Telegram Ki Hajar, akan ketinggalan informasi terus pastinya ya. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan pelaksanaan STEM Advance, Kandi. Oke. Bagaimana pelaksanaan Ki Hajar STEM Advance pekan ini, Kandi? Iya. Jadi pelaksanaan Ki Hajar STEM tahap Advance kita akan laksanakan pada tanggal 6 September 2000. Iya, tanggal 6 September. Iya, betul kan? Hari Minggu tanggal 6 September ya. Tanggal 6 September. Hari Minggu. Jam 10 waktu Indonesia bagian barat. Bagi peserta yang ada di waktu Indonesia bagian tengah, bagian timur, dan peserta yang ada di negara sekolah Indonesia luar negeri, mohon menyesuaikan dengan waktu Indonesia barat yaitu jam 10 WIB, gitu ya. Ya. Nah, nanti secara konsep sama seperti kemarin di intermediate, peserta login dulu di kihajar.kemdikbud.go.id, masukkan user dan password yang sudah terdaftarkan, kemudian tunggu tombol join berubah menjadi warna hijau. Kita akan aktifkan tombol itu jam 9.30. Jadi peserta sudah bisa join pukul 9.30 Kak Yesi. Ya, 9.30. Tuh. Kemudian peserta juga berkesempatan ikut
tampil, ikut tayang di televisi edukasi karena kita besok acaranya live juga seperti di basic, di intermediate, advance nanti kita juga akan live gitu ya. Jadi persiapkan Zoom-nya, nanti kita akan berikan linknya supaya adik-adik dapat join di sana. Jadi sudah bisa join 9.30. Nah, nanti iya, setelah join, klik join kan masuk ke halaman kuisi seperti biasanya itu Kak Isi. Ya, isikan nama, kemudian di soal pertama pastikan Anda mengisikan kembali email Anda. Emailnya email apa? Email yang terdaftar di Ki Hajar. Ini sekali lagi Kakak ingatkan, tuliskan email, nanti akan ada pertanyaan di soal pertama untuk menuliskan kembali email peserta, gitu kan, yang terdaftar di Ki Hajar. Jadi jangan sampai emailnya berbeda. Kalau emailnya berbeda, walaupun nilainya di atas akurasi, maka oleh kami akan kami drop. Ya, kami anggap itu bukan peserta KIC. Jadi sekali lagi tuliskan emailnya dengan benar. Tidak boleh dikasih tanda petik, tidak boleh dikasih spasi, ya, tidak boleh ditambahin apapun. Jadi harus sama dengan email yang terdaftar di Ki Hajar. Ya, kalau nggak yakin silakan masuk dulu ke profil Ki Hajar, dilihat email penulisan emailnya seperti apa. Ya, jangan sampai harusnya Gmail tertulisnya Gmail. Walaupun depannya benar ataupun yang lain. Jadi kami tidak mentolerir kesalahan penulisan email. Itu kayak sih. Nah, kemarin itu kan ada penambahan yang 53 peserta itu untuk masuk ke level advance. Karena panitia ada merapatkan kembali ya, di-meetingkan kembali mengenai yang kesalahan teknis itu, gitu kan dia. Nah, untuk yang level berikutnya akan ada seperti itu lagi atau sudah tidak ada lagi kesempatan kedua seperti itu lagi? Ya. Gimana kan? Oke, jadi ini kan sudah ketiga kali ya Kak Isi ya, di basic, dan intermediate, kemudian nanti di advance. Sehingga kesalahan-kesalahan seperti penulisan email, ya, kemudian koneksi terputus, ini harapan kami sudah tidak ada lagi. Gitu. Tidak ada lagi. Ya, artinya penulisan email juga sudah harus benar, kemudian bahwa menggunakan nanti handphone atau menggunakan laptop atau menggunakan PC, pastikan perangkat yang digunakan itu berfungsi dengan baik. Berfungsi dengan baik dan jaringannya juga berfungsi dengan baik. Karena ini menjadi tanggung jawab peserta Kak Yesi. Ya, jadi nggak ada nanti peserta telepon Kak, laptop saya ternyata ngedrop baterainya. Nah, itu bukan menjadi tanggung jawab kami, itu adalah tanggung jawab peserta. Sehingga pastikan pada tanggal 6 nanti peralatan yang Anda gunakan, baik itu menggunakan handphone, baik itu menggunakan PC, baik itu menggunakan laptop, berfungsi dengan baik, ya, termasuk juga koneksi jaringannya harus berfungsi dengan baik. Itu yang pasti Kak Yesi. Ya. Ya, jadi untuk adik-adik juga, untuk adik-adik yang tidak menggunakan WiFi dari rumah atau dari sekolah, kan adik-adik pakai mobile data nih misalnya. Nah, kalau adik-adik yang pakai mobile data, tolong diisi dulu kuotanya, jangan nanti kuotanya hanya sedikit mulai ikut di quiz yang level advance ini, totalnya habis. Kuota habis sebelum selesai, kan sayang, ya. Jadi disiapkan dengan baik, dengan matang, ya. Ini kan sudah yang ketiga kali nanti adik-adik ikut. Ya, karena sudah ketiga kali. Jadi kemungkinan untuk melakukan kesalahan yang sama mudah-mudahan tidak ada lagi, ya kan ya. Oke. Nah, untuk yang tombol join juga mudah-mudahan jangan ada lagi tuh. Adik-adik itu jangan sampai nanti ada pertanyaan, kok tombolnya belum berubah jadi hijau, saya masih merah. Ini kan, ya, ini perlu saya jelaskan. Jadi karena saya melihatnya begini, karena peserta itu tidak mau ketinggalan, kan? Dia jam 9 sudah login, gitu kan? Iya, sementara tombol join itu, ya, sementara tombol join akan kita aktifkan jam 9.30. Ya, kalau Anda login kurang sebelum dari 9.30, maka ketika jam 9.30 lewat, Anda harus melakukan klik tombol refresh atau reload pada browser.
Kalau Anda tidak melakukan itu, sampai jam 10 pun, sampai jam 11 tombol itu tidak akan berubah warnanya. Udah hijau ya? Karena adik-adik itu sudah login sebelum waktu yang ditentukan gitu. Jadi apakah boleh atau tidak boleh? Boleh Anda masuk, tetapi ketika jam 9.30 lakukan refresh pada tombol yang di bagian atas, refresh atau reload gitu kan, supaya tombol yang tadi sudah kita aktifkan berubah warnanya menjadi hijau. Itu sangat penting nggak sih? Iya, jadi tuh adik-adik harus tahu kalau misalnya adik-adik masuk ke satu laman, terus adik-adik itu hanya standby aja di situ tanpa melakukan apapun, itu expired gitu jadinya. Ya, betul, ya? Betul. Nanti expired, adik-adik kalau mau masuk lagi berarti harus di refresh, istilahnya tuh masuk kembali gitu ya kan ya, masuk kembali ke halaman itu. Betul. Oke. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya ya Kandi ya. Oke. Banyak amat ya pertanyaannya ya. Oh ini ada banyak nih. Mudah-mudahan waktunya cukup nih. Masih berapa menit lagi nih? Oke, silakan lanjut. Nah, sekarang mengenai passing grade nih. Berapakah passing grade yang ditentukan panitia untuk setiap jenjang di level advance nih Kandi? Gimana? Oke, iya. Iya, ini karena ini kan sudah tahapnya udah mau ke puncak gitu kan, sehingga passing grade kita apa namanya, kita tentukan, kita patok. Yang di SD itu passing grade-nya di 80% kayak sih. SMP 80%, SMA 65% dan SMK 65%, sehingga pastikan nanti di halaman terakhir pada laporan result ketika Anda mengerjakan nilai Anda 80%, maaf bukan nilai, akurasi kayak sih. Akurasi ya, atau ketepatan 80% untuk SD sama SMP. SMA dan SMK-nya 65%. Boleh Anda capture gitu kan. Dengan catatan Anda mengikuti syarat dan ketentuan yang ada. Artinya apa? Di soal nomor 1 Anda memasukkan email yang tepat atau yang sama dengan email yang ada di Ki Hajar. Tadi sudah saya sampaikan di depan, nilai Anda 90% atau 100%, tetapi email Anda yang Anda masukkan di itu tidak sama dengan yang ada di Ki Hajar, maka kami akan drop. Nah, itu guys. Jadi sangat hati-hati untuk mengikuti ketentuan tadi, gitu ya. Ini sudah sering kita sampaikan setiap mau acaranya gitu guys ya. Masukkan ini, masukkan ini. Masih ada yang salah. Itu guys sih. Jadi SD SMP 80%, SMA dan SMK 65%. Oke, Kak Andi. Jadi sekarang ada peningkatan dalam akurasi ya. Dalam grade di akurasinya. Terus untuk yang level advance ini Kak Andi, sudah diperhitungkan juga nggak? Masuk hitungan juga nggak nih untuk waktunya, untuk time-nya? Iya, untuk waktunya masih sama seperti kemarin, kita berikan waktu kepada peserta 90 menit atau 1,5 jam Mbak Esi ya. Karena ini kan sudah yang ketiga, jadi udah paham ya durasi yang ada di atas persoalnya itu kan dia mundur, maka akan habis waktunya dan seterusnya. Nah, pastinya mereka sudah hafal itu menghitung durasi waktunya untuk per satu soal Pak Esi. Dan pastikan menjawab soal, karena kalau Anda tidak menjawab soal, Anda tidak bisa lanjut ke soal berikutnya. Ya, jadi nanti akhirnya berhenti di situ. Misalnya soal nomor 5 nih, berhenti mikirnya kelamaan, waktu habis Pak Esi. Iya, tadi itu untuk yang level advance ini waktu dalam mengerjakan soal itu durasi dalam mengerjakan soalnya per soal itu juga akan mempengaruhi poin atau gimana kan? Akan mempengaruhi akurasi atau gimana? Iya, begini. Kalau kemarin kan tidak dihitung dulu tuh ya. Ya. Jadi ini sudah kita sampaikan berkali-kali, sampai dengan tahap advance ini kami tidak menggunakan poin ataupun kecepatan dalam menjawab. Tapi kami masih menggunakan akurasi. Akurasi di sini adalah ketepatan menjawab. Ketepatan menjawab. Sekali lagi ketepatan menjawab. Jadi kalaupun ada peserta yang selesai dalam 60 menit benar semua, dengan ada yang 70 menit benar semua, maka akurasinya pastinya sama 100%. Ya, sehingga jangan melihat poin, jangan melihat ketepatan waktunya, ya. Jadi kami menggunakannya adalah akurasi. Silakan dilihat di halaman terakhir nanti setelah selesai ada akurasi atau ketepatan menjawab. Persentasenya berapa? Nah, itu yang boleh Anda catat gitu kan. Jadi ketika nanti ada
perbedaan bisa Anda sampaikan ke kami, ke panitia. Selama tadi email yang Anda tuliskan di kuisis adalah sama dengan email yang ada di Ki Hajar. Itu aja Kak Isi. Ya, jadi diharapkan untuk level advance ini adik-adik jangan sampai salah tulis untuk email ya, karena sekarang akan semakin lebih ketat nih, udah mulai harus tidak ada lagi kesalahan. Kalau kemarin ada kesalahan sedikit di nama itu masih di okein ya kan dia, tapi untuk next level advance udah harus lebih sudah harus lebih teliti lagi ya Kandi ya. Oke, ini sekarang last question nih Kandi, pertanyaan semoga last question nih ya, semoga gak ada yang nanya lagi ya. Nah ya, sebenarnya lebih ke ini sih, lebih ke apa kiat-kiatnya nih untuk persiapan adik-adik ini untuk dalam menghadapi level advance nanti kan? Iya, kiat-kiatnya yang pertama pasti yang pertama pasti belajar Kak Isi ya, pasti harus belajar. Belajarnya dari apa? Kemarin sudah 1, 2, nah itu soal-soal itu coba dipelajarin lagi gitu kan, dipelajarin lagi. Ya mungkin ada yang sama mungkin ya. Belajar lagi dengan melogikakan soal-soal tadi. Yang paling penting adalah peserta adik-adik ini harus membaca soalnya dengan tuntas Kak Isi. Membaca soalnya dengan tuntas. Jadi nggak cuma pertanyaannya kemudian langsung dijawab, tapi soalnya itu kan ada narasi di atasnya, ada bacaannya, itu juga harus dibaca dengan tuntas, baru ketemu soalnya, baru dijawab. Jadi jangan langsung, oh soalnya ini. Nah, tapi kan harus ada kaitannya dengan bacaan yang di atasnya. Ya, belajar, kemudian silakan cari mungkin review soal STEM yang ada di YouTube, kemudian ataupun di website-website yang ada di internet. Ya, silakan dicari ya. Dan pastikan kondisi Anda sehat gitu kan untuk dapat mengikuti Ki Hajar tahap advance besok hari Minggu. Pastikan Anda sehat ya. Dan yang tidak kalah lagi Kak Yesi, kejujuran ya, kejujuran peserta ini yang kami inginkan gitu kan, karena ini karakter ya, jadi kejujuran. Boleh nggak saya ditungguin ayah saya, ditungguin ibu saya, atau ditungguin guru atau teman-teman? Boleh kalau cuma ditungguin, memberikan support kayak sih, tapi tidak boleh. Tidak boleh memberitahu jawaban ya kan dia? Tidak boleh ikut mengerjakan. Jadi kami berharap adik-adik yang lolos ini adalah dari prestasinya sendiri, gitu kan? Dari jeripayanya sendiri, mengerjakan sendiri, tidak dibantu siapapun. Itu kayak sih. Iya, itu dia Kak Andi, penting banget ya kan dia. Oke, terima kasih Kak Andi. Dan juga yang pasti juga nih perangkat ya Kak Andi ya, itu paling penting juga tuh. Jangan sampai perangkatnya ternyata tidak ready ya. Oke Kak Andi, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk adik-adik yang pertanyaan-pertanyaannya yang cukup banyak ini. Ya, saya ucapkan selamat mengikuti Ki Hajar tahap advance. Semoga lolos sampai di final, gitu ya. Tetap semangat, jadi generasi penerus Indonesia maju dan prestasi dengan melek IT. Oke, terima kasih Kak Andi. Ya, terima kasih. Oke, adik-adik sudah mendengarkan tadi semua jawaban dari Kak Andi Sulistiono, Ketua Panitia STEM, Ki Hajar STEM ya. Adik-adik, waktu kita sudah habis. Gimana kalau misalnya adik-adik dari sekarang sudah mulai mempersiapkan untuk Ki Hajar Advance nanti, ya? Dan sekarang kayaknya sudah waktunya untuk saya pamit. Sampai ketemu lagi di acara-acara yang akan kami bawakan kembali. Terima kasih adik-adik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye.